Baru-baru ini dunia arkeologi Indonesia dihebohkan dengan temuan prasasti mengejutkan. Tim arkeologi yang berasal dari Balai Pelestarian Jawa Timur secara tidak sengaja menemukan bongkahan prasasti saat ekskavasi struktur candi. Ekskavasi tersebut berlokasi di Desa Gemekan, Kecamatan Soko, Mojokerto, Jawa Timur. Saat penggalian pembersihan struktur candi di sudut timur laut pada kedalaman 2 meter, tim arkeologi menemukan bongkahan andesit yang bertuliskan aksara Jawa kuno. Prasasti tersebut berbentuk segi 6 dengan ukuran lebar 88 cm, tinggi 91 cm, dan tebal 21 cm. Tulisan Jawa kuno ditemukan pada keempat sisi prasasti dengan kondisi yang masih bagus. Meskipun demikian, terdapat bagian tulisan yang aus dan ada bagian sisi prasasti yang telah pecah. Prasasti ini menunjukkan pertanggalan tahun pembuatannya. 2 angka depan yang masih terlihat yakni angka 8 dan angka 5, sementara itu 1 angka di bagian belakangnya telah pudar. Bisa jadi angka 2, angka 3 atau angka 9. Dengan demikian, ada 3 angka tahun yang menunjukkan pembuatan prasasti ini, yaitu 852, 853 atau 859 Saka. Bila dikonversikan ke tahun Masehi menjadi 930, 931 atau 937 Masehi. Selain menyebutkan angka pertanggalan, prasasti ini juga menyebutkan nama raja yang mengeluarkannya, yakni Empu Sendok, dengan gelar lengkapnya Sri Maharaja Rakehino Empu Sendok, Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa. Dengan demikian semakin tampak jelas bahwa prasasti ini dikeluarkan pada abad ke-10 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Empu Sendok. Saat itu Majapahit belum berdiri, cuma ada Kerajaan Mataram atau Kerajaan Medang yang telah dipindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Prasasti yang ditulis dengan bahasa Jawa kuno ini juga berisi kutukan yang sangat mengerikan, sebagaimana hasil alih bahasa sementara yang dilakukan oleh Ageng Gumelar Wicaksono. Prasasti ini menyebutkan, potong muncungnya, belah kepalanya, robek perutnya, sisakan jeroannya, makan dagingnya, minum darahnya. Jika menuju hutan dimakan macan, dipatu ular. Jika pergi ke lapangan terbuka, disambar petir, dirobek-robek oleh raksasa, dimakan oleh Wil si Pramunguan. Indahkan wahai kalian, Hyang Kusika, Garga Matri Kurusya, Patanjala, pelindung arah utara, pelindung selatan, barat, timur, buang ke angkasa, dirobek oleh Hyang semuanya, jatuhkan ke Mahasamudra, tenggelamkan di bendungan, bawalah sang Hyang dalam air, tarik oleh tuwiran, dicaplok oleh buaya, matilah orang tersebut dengan cara dianiaya. Menurut Titi Surtinastiti, sebagaimana yang dikutip dari National Geographic Indonesia, kalimat-kalimat berisi kutukan atau yang disebut sebagai sapata memang lazim dijumpai dalam prasasti-prasasti kuno di Indonesia, bahkan di dalam prasasti yang dikeluarkan jauh sebelum pemerintahan Empu Sendok, seperti prasasti Rukam yang dikeluarkan oleh Dyah Balitung atau prasasti dari era Sriwijaya. Namun demikian, kutukan tersebut bukanlah isi utama dari prasasti. Biasanya, prasasti berisi informasi mengenai tanah yang dijadikan tanah perdikan atau tanah bebas pajak untuk keperluan bangunan suci dan lain sebagainya. Sementara itu, kutukan ditulis sebagai ancaman bagi orang-orang yang berani merusak prasasti dan melanggar titah raja di dalam prasasti tersebut. Sapata diucapkan oleh sang makudur atau pemimpin upacara saat upacara peresmian prasasti berlangsung. Dengan suara lantang, makudur mengucapkan kalimat ancaman Panca Mahapataka, yaitu dibelah kepalanya, disobek usus dan perutnya, dikeluarkan isi perutnya, dimakan hati maupun dagingnya, dan diminum darahnya oleh para makhluk halus.